Yo, halo teman-teman, balik lagi di channel Wainan Project. By the way, apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik aja ya. Pada kesempatan kali ini, admin gabut akan kembali membahas mengenai bocoran episode 22 Tokyo Revengers. Episode 22 ini diadaptasi dari manga chapter 62 sampai chapter 64. Tanpa banyak komat kamit di awal, kita langsung saja ke pembahasan mengenai bocoran Tokyo Revengers episode 22 yang akan tayang minggu depan. Semoga video ini bisa menghibur kegabutan kalian. Dan jika kalian suka dengan videonya, kalian bisa subscribe aja biar Mimin lebih semangat lagi buat bikin konten-konten selanjutnya. Sebelumnya, Baji Keisuke yang harus mati di peperangan itu membuat Maiki sangat emosi dan Maiki menghajar Kazutora tanpa ampun. Sambil memegangi tubuh Baji, si Fuyu yang masih menangis berkata pada Takemichi jika sedari awal Baji tidak pernah mengkhianati Toman, melainkan selama ini Baji selalu bertarung sendirian. Walau si Fuyu mengetahui itu, namun si Fuyu tidak bisa membantu dan menyelamatkan Baji. Mendengar itu, Takemichi pun ikut menangis dan dirinya berpikir betapa bodoh dan tidak bergunanya dirinya ini. Walau Takemichi tahu Baji akan mati, namun dia tetap tidak bisa menyelamatkan Baji. Namun saat Takemichi mengingat pesan Baji yang menyerahkan Toman dan Maiki di tangannya, seketika Takemichi berlari sambil berteriak dengan keras dan berhenti tepat di depan Maiki yang hendak membunuh Kazutora. Di sini Takemichi berniat menghentikan Maiki agar tidak membunuh Kazutora. Maiki menyuruh Takemichi untuk menyingkir dan mengancam jika Takemichi tidak menyingkir, maka Maiki juga akan membunuh Takemichi. Namun Takemichi malah menyuruh Maiki untuk menghentikan semua ini. Namun seketika Takemichi langsung mendapat tumbukan keras dari Maiki. Takemichi kembali bangkit dan lagi-lagi Takemichi menyuruh Maiki untuk berhenti dengan berkata jika Baji tidak menginginkan semua ini terjadi. Namun Maiki langsung menendang wajah Takemichi. Kemudian Maiki berkata, "Jangan kau membicarakan hal apapun mengenai Baji, Takemichi." Namun Takemichi yang terkapar malah berteriak, "Apa yang kau bilang barusan? Baji Keisuke sudah mati, dasar bodoh." Kemudian Takemichi kembali berdiri dan melepaskan baju luarnya. Dengan wajah yang sudah babak belur, Takemichi berteriak dengan keras, "Dari awal menurutmu untuk apa Baji mati? Untuk kalian berdua dan untuk Toman. Baji tidak dibunuh oleh Kazutora. Baji memutuskan untuk bunuh diri karena Baji tidak ingin Kazutora yang bertanggung jawab atas kematiannya. Dan Baji ingin agar kau memaafkan Kazutora, Maiki. Baji melakukan itu karena Baji sangat menyayangi kalian berdua. Tapi kenapa kau masih tidak paham juga?" Kemudian Maiki mengambil sebuah barang yang jatuh dari baju Takemichi. Dan Maiki bertanya dari mana Takemichi mendapatkan jimat kertas ini. Takemichi menjawab jika dia menemukannya saat di tempat pelantikan Kapten Skuad ketiga. Melihat jimat itu, emosi Maiki sedikit mereda karena mengetahui jika selama ini Baji masih menyimpan jimat kertas itu. Bahkan Mitsuya, Draken, dan Kazutora juga menyadari jika jimat itu adalah milik Baji Keisuke. Kemudian kita akan dibawa flashback pada 2 tahun yang lalu, di mana saat itu Maiki dan Baji hendak menuju ke sebuah kuil karena Maiki meminta yang lainnya agar bertemu di kuil. Saat di lampu merah, Maiki bertanya mengenai motor baru yang Baji miliki ini. Baji menjawab jika dia mendapatkan motor ini dalam keadaan rusak dan Baji membutuhkan waktu yang lama untuk memperbaiki motor itu. Dan Baji juga berkata jika Gokinya ini adalah yang terbaik di Tokyo. Namun seketika Draken sudah ada di sampingnya sambil berkata jika Zephyrnya lah yang terbaik di Jepang.
Lalu Mitsuya juga seketika ada di sana dan bilang jika impulsnya lah yang terbaik di dunia. Dan tak lama juga Kazutora sampai di sana dan Kazutora bilang jika motor mereka hanya yang terbaik di dunia, sedangkan motor milik Kazutora adalah yang terbaik sealam semesta. Saat mereka semua sedang berdebat di lampu merah, seketika Pachin lewat dan menyalip mereka sambil berkata, jika untuk menentukan siapa motor yang terbaik, mari kita balapan sampai ke kuil. Dan mereka pun ke-trigger dengan perkataan Pachin. Singkat cerita, setelah sampai di kuil, Mikey berkata pada semuanya tentang geng motor Black Dragon yang usianya 3 tahun lebih tua dari mereka. Ternyata saat itu Kazutora sedang terlibat konflik dengan Black Dragon dan Kazutora sudah melawan Black Dragon sendirian. Dan di sini Mikey ingin membantu Kazutora. Namun karena Black Dragon adalah geng motor yang besar, Mikey meminta alasan agar bisa mengatasi Black Dragon. Baji langsung menjawabnya dengan menyarankan agar mereka membentuk sebuah geng, dan Baji sudah menentukan jabatan mereka di dalam gengnya itu. Mikey berkata jika dia sudah memikirkan apa nama yang tepat untuk geng mereka itu, dan namanya adalah Tokyo Manchiro. Namun mereka semua tidak setuju dan bilang jika itu adalah nama yang jelek. Karena namanya belum ditentukan, mereka lebih memilih untuk mengesampingkan namanya dulu ketimbang memakai nama yang Mikey sarankan. Setelah resmi membentuk sebuah geng, Baji berkata pada Mikey untuk menciptakan era baru untuk mereka. Mikey bertanya, memangnya geng seperti apa yang Baji inginkan? Dan Baji berkata jika dia menginginkan sebuah geng yang semua untuk satu dan satu untuk semua, dan kita akan mempertaruhkan hidup kita satu sama lain. Lalu Baji menyarankan untuk membeli sebuah jimat sebagai perayaan terbentuknya geng mereka itu. Kembali pada perang Toman dan Valhalla, Mikey berkata jika ini adalah jimat yang dibeli saat pertama mereka membuat geng Toman. Mikey juga bilang jika dirinya bukanlah orang yang menciptakan Toman, melainkan Baji Keisuke lah yang sudah menciptakan Toman. Draken, Mitsuya, dan Kazutora yang mendengar itu pun bersedih dan menangis. Kemudian Mikey mendekati Baji dan meminta maaf kepada Baji. Di momen sedih seperti itu, seketika terdengar suara sirine polisi dan membuat para penonton yang ada di sana pun bubar. Kemudian Kazutora menyuruh semua yang ada di sana untuk pergi dan biarkan Kazutora saja yang akan menemani Baji karena Kazutora ingin bertanggung jawab atas semua perbuatannya. Mendengar itu, Draken pun berteriak menyuruh semua anggota Toman untuk bubar. Saat mereka ingin pergi, seketika Kazutora membungkuk pada Mikey dan berkata jika dia tidak akan meminta agar Mikey mau mengampuninya. Namun Kazutora akan menanggung kematian Baji dan Shinichiro di pundaknya. Setelah itu, Toman pun pergi dan tak lama polisi datang menangkap Kazutora. Itulah akhir dari pertarungan Toman melawan Valhalla, yang itu disebut insiden Halloween berdarah. Singkat cerita, 2 minggu setelah insiden itu, terlihat Shifuyu mendatangi makam Baji. Shifuyu membawakan makanan kesukaan Baji, dan yang seperti Shifuyu janjikan, setengahnya untuk Baji dan setengahnya juga untuk dirinya. Namun seketika Shifuyu menangis karena merasa ini sungguh tidak adil, karena Baji tidak mengucapkan terima kasih setelah Shifuyu membawakan makanan kesukaan Baji. Berpindah pada Draken dan Takemichi yang mendatangi Kazutora di dalam penjara. Di sana Kazutora mendapatkan masa tahanan 10 tahun sebagai hukuman dari apa yang sudah dia lakukan. Di sini Kazutora berkata jika dia tidak akan lari lagi dan dia akan menerima rehabilitasi di tempat ini dengan baik.
Draken berkata menyuruh Kazutora agar tidak mati karena Draken paham apa yang sedang ada di dalam pemikiran Kazutora. Draken juga bilang jika Mikey menitipkan sebuah pesan untuk Kazutora yang pesannya berisikan untuk sekarang dan selamanya Kazutora tetaplah bagian dari keluarga Toman dan Mikey sudah memaafkan Kazutora. Setelah dari penjara, dalam perjalanan Draken berkata jika Mikey juga menitipkan sebuah pesan untuk Takemichi, yaitu agar Takemichi tidak terlambat pada pertemuan Toman selanjutnya, karena Mikey akan menyampaikan suatu hal yang penting untuk Takemichi. Oke, sampai di sini dulu pembahasan mengenai bocoran episode 22 kali ini. Semoga video ini bisa menghibur kalian. And see you next video.